warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak semua? Semoga kita selalu sehat dan jangan lupa ya, tetap semangat. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang proses pemurnian gas. Ya, itu merupakan tahap awal dalam proses pembuatan produk-produk natural gas ya, seperti LNG, LPG, CNG ya. Jadi tahap awalnya adalah dibuang impuritisnya. Dan impuritis yang pertama dibuang adalah kandungan gas asam atau acid gasnya. Acid gas di sini yang dibuang adalah karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen sulfida atau H2S. Materi ini digunakan untuk kelas 11 dan juga kelas 12 ya. Pada kelas 12 kemarin kita sudah bahas pada proses tren, itu pada lapangan Badak, proses tren pembuatan LNG. Di situ yang dimurnikan pertama kali adalah pisahkan kandungan CO2-nya karena akan menghambat proses selanjutnya, yaitu pada proses pencairan dia akan membeku. Nah, oke, langsung saja simak videonya, pelajari dengan seksama dan selamat menyaksikan. Sebelum dimulai, coba diputar dulu classroom-nya. Di situ saya sudah menambahkan materi tambahan pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima di sini pada pemisahan impuritis acid gas, di situ saya tambahkan materinya bentuk PDF. Pelajari dengan seksama ya. Kemudian juga jangan lupa untuk absen. Oke, terima kasih. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini akan dibahas yaitu proses pemurnian gas alam ya. Jadi seperti yang disampaikan pada pembukaan tadi ya, sebelum memasuki proses pembuatan produk maka harus dimurnikan dulu atau dipisahkan impuritisnya. Jadi gas bumi itu untuk sebelum dikirim ke industri yang menggunakan atau masuk ke pasar ya, dikirim ke konsumen, maka harus dimurnikan dulu. Jadi untuk dikirimkan itu ada dua transportasi ya, ada melalui pipa dan juga melalui jalur air ya. Kalau misalkan jaraknya dekat maka cukup menggunakan pipa saja, wujudnya tetap gas. Tapi kalau jaraknya jauh, bisa antar pulau, antar benua, menggunakan jalur air, maka menggunakan kapal tanker. Nah, kalau menggunakan kapal tanker maka wajib dirubah fasanya menjadi cair ya, dibuat menjadi LNG, liquefied natural gas, agar bisa muat lebih banyak. Nah, yang keluar dari sumur natural gas itu masih banyak kandungan impuritisnya. Karena apa? Karena itu kan bukan campuran kompleks antara hidrokarbon maupun non hidrokarbon yang disebut impuritis. Impuritis yang dimaksud itu adalah, contohnya adalah H2S, hidrogen sulfida, CO2, karbon dioksida, air, H2O, maupun merkuri atau Hg atau logam berat. Nah, ini impuritis ini yang perlu dipisahkan, yang perlu ditreatment. Jadi sebelum proses lebih lanjut harus dipisahkan dulu. Hidrokarbon berat juga perlu dipisahkan nanti pada proses fraksinasi ya, karena itu untuk C5 ke atas maka untuk dipisahkan menjadi kilang, C3 C4 nya untuk LPG. Nah, ini contoh di lapangan Tambun ya. Di situ impuritisnya ada dua, ada CO2 dan nitrogen. Terus ini adalah hidrokarbonnya dari metana sampai heksana. Yang paling dominan adalah metana ya, yang paling dominan adalah metana 60,47%. Nah, ini pentana ke atas, C5 ke atas nanti juga dipisahkan. Kemudian propana dan butana diambil untuk LPG dan juga untuk refrigeran. Nah, ini contoh di lapangan PT Chevron ya, yang dihasilkan ini adalah seperti ini ya. Nilai kalori rata-rata adalah 900 BTU, British Thermal Unit per cubic feet. Kandungan maksimum dari karbon dioksida adalah 5% mol. Kandungan nitrogen maksimum adalah 5% mol. H2S maksimum adalah 8 part per million volume ya. Itu contoh dari kandungan di PT Chevron. Nah, proses pemurniannya itu apa saja ya, apa yang harus dilakukan terhadap natural gas sebelum dia dipasarkan? Di situ ada pemisahan gas dulu ya, dipisahkan cair dan gasnya. Kemudian pemisahan impuritis ya, impuritisnya dipisahkan. Pendinginan dan pemanasan, di sini proses refrigerasi. Penekanan dan ekspansi gas, ini di proses pencairan nanti, liquefaction. Kemudian pemisahan komponen gas dengan cara distilasi dan absorpsi, ini proses fraksinasi. Jenis proses di lapangan itu yang menjadi parameternya adalah tergantung kondisi real di lapangan tersebut.
Contohnya produk gas yang diinginkan oleh pasar itu karakteristiknya, spesifikasinya seperti apa, dan produsen menyesuaikan. Kemudian komposisi hidrokarbon dalam natural gas, kandungan hidrokarbonnya itu bagaimana, maka itu mempengaruhi proses yang dilakukan terhadap gas tersebut. Jenis impuritisnya apa saja. Contoh kalau misalkan tadi di lapangan Tambun, di lapangan Badak ya, di Balikpapan juga sama, di situ asid gasnya adalah cuma CO2, tidak ada H2S. Maka yang dihilangkan di situ proses sweetening hanya memisahkan CO2 saja, tidak memisahkan H2S. Kemudian ada proses pengeringan gas ya, itu adalah dehidrasi, penghilangan H2O. Proses penyerapan atau merkuri, di situ Hg atau merkuri dipisahkan. Kenapa kok dipisahkan? Karena bisa bereaksi dengan alat-alat yang terbuat dari aluminium ya. Contoh seperti yang di dalam He dan lain-lain itu kan banyak mengandung aluminium, maka merkuri itu bisa bereaksi disebut di situ, maka harus dipisahkan. Proses pencairan dan proses fraksinasi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah proses sweetening atau acid gas removal. Kenapa kok disebut sweetening? Jadi masih ingat dengan pengelompokan natural gas ya, ada 4 secara umum, yaitu ada wet gas, dry gas, sour gas, dan sweet gas. Sour gas itu apa? Sour gas itu adalah yang masih banyak mempunyai kandungan sulfur ya, banyak mengandung sulfur. Sedangkan sweet gas adalah sudah banyak mengandung sulfur. Oleh karena itu, proses perubahan mengubah dari sour gas menjadi sweet gas, maka itu bisa disebut sebagai sweetening. Merupakan proses pemurnian gas alam, natural gas, yaitu proses penghilangan atau penyerapan kandungan zat asam. Zat asam yang dihilangkan itu adalah CO2 dan H2S, karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Jadi banyak metode atau ada beberapa metode dalam proses pemisahan H2S dan CO2 ya dari dalam hidrokarbon. Di antaranya ada menggunakan reaksi kimia, menggunakan absorpsi dan adsorpsi, menggunakan penyerapan. H2S itu sangat mudah dideteksi oleh hidung manusia ya, karena baunya yang menyengat seperti telur busuk. 0,13 part per million volume saja sudah dapat terdeteksi. Ini paparannya dari yang mulai terpapar threshold limit value ini dari 10 part per million sampai dengan berakibat fatal kurang dari setengah jam terpapar ini bisa sampai 400 sampai 500 part per million volume, itu bisa fatal, bisa mengakibatkan kematian ya. Selain itu juga H2S sangat korosif, maka itu juga harus dipisahkan. Impurities yang ada dalam sini nggak cuma H2S dalam natural gas, ada CO2, ada karbon sulfida, ada karbon disulfida, ada merkaptan atau RSH, ada nitrogen maupun ada air ya, itu diantaranya impurities. Kenapa kok ini harus dipisahkan dari natural gas ya? Ini alasannya, keselamatan dan kesehatan, pengendalian korosi, karena itu tadi zat asam sangat korosif. Spesifikasi produk, jadi produknya yang diminta oleh pasar itu apa? Ada standar minimumnya. Mencegah pembekuan pada suhu rendah ya, tadi kalau ada kandungan CO2 itu juga bisa terjadi pembekuan pada suhu rendah. Adanya air apalagi H2O. Ingat, untuk memproses menjadi LNG maka suhunya sampai dengan minus 160 derajat Celcius, maka itu bisa membeku bila adanya air. Menurunkan biaya kompresi, mencegah keracunan katalis dan memenuhi persyaratan lingkungan. Jadi untuk menghilangkan H2S dan CO2 dengan reaksi kimia ya, itu adalah menggunakan solvent atau absorben. Zat yang melakukan proses absorpsi itu adalah namanya absorben. Ini absorben itu ada 2 jenis, ada non regeneratif dan ada regeneratif absorben. Yang membedakan itu bagaimana? Kalau non regeneratif maka absorbennya hanya sekali pakai. Sekali pakai, setelah selesai melaksanakan tugasnya menyerap CO2 dan H2S, habis itu dibuang ya, tidak bisa dipakai lagi, harus pakai yang baru lagi. Beda dengan regeneratif absorben. Kalau regeneratif absorben maka dia bisa diregenerasi atau bisa didaur ulang. Artinya apa? Lebih irit. Ini yang sering dipakai. Contohnya adalah amin, alkanol amin. Ada MEA, monoetanol amin, ada dietanol amin atau DEA, ada trietanol amin ya, TEA. Nah, ini fungsinya untuk menyerap impurities CO2 dan H2S di dalam gas bumi atau gas alam. Kalau yang non regeneratif itu contohnya adalah larutan NaOH untuk menyerap H2S. Ini adalah standar kandungan CO2 dan H2S. Maksimum adalah 3% volume, H2S yang maksimum adalah 4 ppm volume. Untuk yang regeneratif itu tadi adalah alkanol amin atau aqueous alkanol amin proses. Ini sejarahnya ya dari tahun 1930 oleh
bottom. Ini harus dihafalkan ya. Jadi macam-macam alkanol amin itu ya. Yang pertama adalah monoetanol amin ya. Yang kedua adalah dietanol amin. Yang ketiga trietanol amin. Kemudian ada DIPA, diisopropanol amin. Kemudian ada diglikol amin dan ada metil dietanol amin atau MDA. Ya, jadi dihafalkan ada MEA, DEA, TEA, DIPA, DGA dan MDA. Jadi karakteristik dari amin itu mampu menyerap H2S dan CO2. Jadi mampu menghilangkan H2S meskipun ada CO2 yang terkandung dalam hidrokarbon. Reaksinya menggunakan reaksi absorpsi, penyerapan. Nah, mekanisme reaksinya itu bagaimana di sini? Ada CO2 bertemu dengan amin, ya. Reaksinya merupakan reaksi bolak-balik ya, reversible. Reaksi bolak-balik atau reversible. Di situ amin CO2 dan amin H2S. Ini adalah merupakan rich solution ya, merupakan campuran antara amin dan zat asam. Jadi amin itu bisa bereaksi dengan CO2 dan H2S, mampu menyerap mereka. Reaksi ke kanan adalah proses absorpsi yang berlangsung di kolom absorber, tempat terjadinya reaksi absorpsi, maka itu namanya adalah absorber. Sedangkan reaksi ke kiri adalah reaksi regenerasi, desorpsi, yaitu proses pelepasan gas asam oleh larutan amin, berlangsung di kolom stripper. Jadi proses sweetening ini dengan menggunakan alkanol amin itu ada dua kolom nanti, ada kolom absorber dan ada kolom stripper atau kolom regenerator. Kolom absorber disebut juga kolom kontaktor, kalau stripper disebut juga kolom regenerator. Reaksi ke kanan ini berlangsung pada suhu rendah dan tekanan tinggi ya, itu yang ideal, suhu rendah dan tekanan tinggi. Sedangkan reaksi ke kiri adalah suhu tinggi dan tekanan rendah. Jadi di kolom kontaktor atau kolom absorber itu diusahakan suhunya rendah ya dan tekanan tinggi. Kenapa? Kalau suhu rendah, kalau suhunya tinggi nanti aminnya bisa menguap. Kemudian ketika di kolom stripper maka suhunya tinggi, akan dipanaskan oleh reboiler ya, oleh steam, dan tekanannya rendah. Ini untuk efisiensi proses penyerapan dan efisiensi proses regenerasi. Proses flow-nya itu bagaimana? Nah, ini basicnya seperti ini. Ada kolom kontaktor, ada kolom stripper ya, ada kolom kontaktor, kolom stripper ya. Jadi sour gas masuk bergerak ke atas di kolom kontaktor. Sementara lin amin masuk dari top kolom bergerak ke bawah. Nah, di sini bereaksi. Lin amin menyerap sour gas lin amin menyerap CO2 dan H2S yang ada di dalam sour gas. Kemudian setelah keluar ke atas, karena sudah diserap CO2 dan H2S-nya oleh lin amin, maka dia berubah menjadi sweet gas. Sementara lin amin yang sudah menyerap CO2 dan H2S dari sour gas keluar dari bawah bottom kolom kontaktor, berubah menjadi rich amin atau rich solution, merupakan campuran antara amin dan acid gas, maka disebut rich amin atau rich solution. Di sini terjadi pertukaran panas pada He ya. Kemudian antara rich amin dan lin amin. Rich amin biasanya dingin, lin amin itu lebih panas. Jadi rich amin itu dipanaskan dulu di sini. Terus masuk ke kolom stripper. Sama di sini, dari kolom stripper bergerak dari atas ke bawah. Kemudian sedangkan ini dipanaskan oleh reboiler, steamnya bergerak dari bawah ke atas, melucuti H2S dan CO2 dari dalam rich amin tadi itu. H2S dan CO2 dilucuti oleh panas tadi, kemudian sehingga keluar ke sini berupa uap. Uapnya merupakan campuran antara H2S, CO2, steam, ada beberapa amin yang ikut menguap. Nah, di sini nanti dikondensasikan ya, yang berubah menjadi cair dikembalikan lagi ke sini, kemudian CO2 dan H2S yang terlepas ujungnya gas, maka itu di treatment lebih lanjut. Ini adalah basic dari proses penyerapan H2S dan CO2 menggunakan alkanol amin. Nah, ini adalah diagram alir amin treating ya, ini juga sama dengan menggunakan reaksi kimia, sama ya. Ya, gambarnya mirip ya, sama ya. Bisa pakai ini, bisa pakai ini juga sama. Kalian pahami di sini ya prosesnya ya, karena nanti harus bisa menjelaskan prosesnya dari awal sampai dengan selesai. Sour gas ya, yang kandungan asamnya cukup tinggi, banyak mengandung zat asam, banyak mengandung sulfur, masuk ke inlet scrubber. Ini adalah jenis dari separator. Di sini diapakan dulu? Di sini adalah dihilangkan atau dipisahkan zat padat ataupun air
ya, dipisahkan dulu di sini, dikurangi zat padat sebelum masuk ke kolom kontaktor atau kolom absorber ini. Kemudian masuk dari bawah kolom kontaktor atau kolom absorber di sini, ya, gasnya bergerak ke atas, ya, karena ini kan wujudnya gasnya bergerak ke atas. Sementara lin amin atau amin yang masih murni diinjeksikan atau dipompakan masuk dari top kolom kontaktor ini, masuk dari top kolom, dia dijatuhkan ke bawah, dia kan liquid bergerak ke bawah. Nah, di dalam sini terjadi reaksi kimia antara zat asam dengan lin amin. Reaksi kimianya adalah reaksi absorpsi. Nah, di sini. Terus sorgasnya tadi yang sudah diserap CO2 dan H2S-nya, maka keluar dari top kolom kontaktor ini wujudnya adalah sweet gas, ya, karena sudah bebas dari CO2 dan H2S. Sebelum keluar, ya, sebelum masuk ke proses selanjutnya, ya, maaf ya, di sini harus outlet scrubber dulu, masuk ke separator lagi, sama yang ini juga sama, ya, ada nih separator juga. Di sini diserap, dipisahkan, wujudnya adalah kondensat, ya, ini ya, wujudnya endapan. Di situ ada mungkin amin yang terbawa, ikut amin yang terbawa. Sekarang di sini ada water wash namanya. Untuk menangkap amin yang ikut menguap itu menggunakan water wash. Nah, berikutnya, sedangkan lin amin tadi yang dia bergerak ke bawah kemudian menyerap kandungan CO2 dan H2S dari dalam sorgas, ya, setelah terserap CO2 dan H2S ini aminnya ini keluar dari bottom kolom kontaktor atau kolom absorber. Wujudnya apa? Rich solution atau rich amin, karena dia banyak mengandung H2S dan CO2, maka di sini adalah namanya rich solution atau rich amin. Kemudian masuk ke kolom flush tank di sini, masuk ke sini. Di dalam kolom flush tank di sini dipisahkan hidrokarbon yang ikut terbawa. Jadi ada hidrokarbon yang ikut terbawa oleh amin, ikut terserap oleh amin, dipisahkan di sini. Hidrokarbon dikeluarkan menjadi flash atau fuel. Ini digunakan untuk salah satunya jadi bahan bakar boiler bisa, ya. Jadi bahan bakar boilernya nanti bisa jadi hot oil dari di sini maupun dari steam dan lain-lain. Kemudian rich aminnya setelah dipisahkan hidrokarbon dari flash tank masuk ke karbon filter. Di sini masuk ke filter. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga umur dari amin tersebut, ya, difilterkan, dipisahkan dari kandungan-kandungan yang mungkin membahayakan. Kemudian masuk ke ini adalah lambang dari He, ya, di sini atau rich or lean exchanger, ya, heat exchanger. Di sini terjadi pertukaran panas antara rich amin dengan lean amin. Yang rich amin kan keluar dari sini kan dingin, sedangkan lean amin yang keluar dari sini kan panas. Nah, rich amin dipanaskan oleh lean amin. Jadi terjadi pemanasan awal. Jadi sebelum masuk ke steel kolom atau masuk ke kolom regenerator atau kolom stripper, dia dipanaskan dulu biar di sini itu kerjanya tidak terlalu berat karena masuknya ke sini sudah panas. Sementara lean amin yang panas di situ didinginkan. Sebelum masuk ke cooler itu didinginkan dulu. Didinginkan oleh rich amin tadi, sehingga dia kerja cooler tidak terlalu berat juga karena sudah didinginkan lebih dulu. Kita lanjutkan, rich aminnya tadi yang sudah dipanaskan oleh He tadi kemudian masuk ke steel kolom, ya, dimasukkan dari top kolomnya, dari atas bergerak ke bawah. Rich amin di sini dilucuti, ya, dilucuti kandungan CO2 dan H2S-nya, ya, dengan menggunakan panas dari steam, ya, dari boiler ini dipanaskan terus, ya, dari sini dari boiler, ya, ke sini ke atas panasnya melucuti CO2 dan H2S yang ada di dalam rich amin, sehingga rich amin yang keluar dari bawah ini, ya, menuju sini, ya, dari lab boiler ini masuk ke lab boiler kemudian masuk ke surge tank ini. Dia sudah wujudnya adalah lean amin atau sudah aminnya sudah murni kembali, atau sudah tidak mengandung CO2 dan H2S. Artinya apa? Aminnya sudah mengalami regenerasi, siap untuk dipakai kembali. Dia masuk ke dalam surge tank. Di sini masuk ke dalam surge tank di sini fungsinya untuk apa? Jadi untuk mengatur sirkulasi amin dalam sini, ya, mengatur sirkulasi amin di sini semua. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan kebutuhan aminnya banyak, maka di sini dipompakan dari surge tank aminnya banyak. Kalau aminnya butuh sedikit, maka dipompakan di surge tank adalah sedikit. Nah, banyak sedikitnya amin tadi dipengaruhi oleh apa? Kapan kita bisa aminnya banyak, kapan kita aminnya sedikit? Ya, dari kandungan zat asam yang di dalam sorgaster ini. Jadi kalau zat asamnya sedikit, otomatis amin yang dibutuhkan juga sedikit. Tapi kalau zat asamnya banyak, amin yang digunakan juga
banyak. Jadi proses absorpsinya ini juga diatur cepat atau lamanya di sini, ya. Diatur cepat. Ini adalah tugas dari operator. Tugas dari operator di sini ya dia mengatur di sini cepat atau lamanya proses absorpsi, cepat atau lamanya proses regenerasi dengan cara mengatur temperatur, tekanan, valve itu diatur, tinggi kolomnya juga diatur. Ya, kalau misalkan sour gasnya mungkin zat asamnya banyak, maka proses absorpsinya harus lama. Biar keluar dari sini adalah sudah sweet gas. Kalau terlalu cepat nanti yang keluar dari sini masih sour gas, masih punya kandungan zat asam. Tapi kalau misalkan zat asamnya sedikit, ya reaksinya bisa cepat dan aminnya juga sedikit, gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini proses regenerasi. Jadi tadi ya panas di sini melucuti CO2 dan H2S dalam iris amin, sehingga keluar iris aminnya keluar sudah lin amin. Ya, di sini sudah lin amin masuk sini. Terus CO2 dan H2S-nya kemana? Ya sudah dilucuti. Nah, bersama-sama dengan panas tadi, bersama-sama dan uap steam tadi, dia keluar ke atas dari top kolom regenerator atau dari top kolom steel kolom ini. Ya, bersama-sama dengan uap. Ya, wujudnya campuran antara uap, CO2, H2S, steam dan lain-lain ya campurannya. Bisa jadi amin juga ikut menguap di sini beberapa persen ikut menguap karena panas tadi. Nah, di sini ini berarti wujudnya ada uap semua ya. Kemudian di sini masuk ke kondensor, didinginkan di sini, ya, kayak air tadi dari steam kan berasal dari air, steamnya di sini mengembun menjadi air, uap panasnya mengembun menjadi air, kemudian aminnya juga mengembun di sini. Sedangkan CO2 dan H2S-nya tidak, dia wujudnya adalah gas, maka dipisahkan di separator ini, ada separator lagi seperti di sini. Nah, di sini ada separator. Ya, dipisahkan antara acid gas CO2 dan H2S dengan liquidnya yang mengembun di sini seperti steam dan juga amin. Nah, airnya di sini kemanakan dan steamnya dikembalikan lagi ke kolom regenerator sebagai reflux ya. Biasakan aliran yang kembali itu biasanya namanya adalah reflux. Dipompakan kembali lagi ke steel kolom untuk dirubah lagi menjadi steam oleh refrigerant. Ya, kemudian digunakan untuk meregenerasi lagi. Nah, ini proses yang ada di sini. Nah, kemudian acid gasnya kemana? CO2 dan H2S ini masuk ke proses lebih lanjut ya, tidak langsung bisa dibuang ke lingkungan ya. H2S dan CO2 kan masih racun itu. Jadi di proses lebih lanjut, H2S-nya nanti dipanaskan, dimasak lagi, kemudian yang tadinya gas dirubah menjadi padat ya, jadi sulfur padat, padatan sulfur atau bubur ya, atau bisa juga jadi di situ untuk biasanya industri-industri petrokimia dibutuhkan untuk sulfurnya. Nah, di sini kemudian yang lin amin tadi yang sudah bebas dari CO2 setelah masuk ke surceng, kemudian dipompakan, ini kan masih panas ya, masuk ke HE ya, di situ didinginkan oleh apa tadi? Didinginkan oleh rich amin. Nah, sehingga di sini lin aminnya suhunya sudah turun, kemudian ya dipompakan lagi menuju ke cooler. Di sini ini namanya wujudnya adalah kalau ada kipasnya di bawah ini namanya adalah tipenya adalah fin fan. Ya, coolernya tipenya adalah fin fan. Ya, bisa box cooler, bisa yang lainnya, tapi ini tipenya adalah fin fan. Jadi didinginkan ya, dipompakan lagi ke top kolom kontaktor untuk melaksanakan tugasnya kembali, yaitu apa? Menyerap kandungan CO2 dan H2S dalam sour gas, melaksanakan tugasnya untuk reaksi absorpsi. Nah, itu tadi ya penjelasannya ya. Jadi masing-masing anak harus bisa untuk menjelaskan seperti tadi. Nah, di sini harus dipahami beberapa macam alat ini. Seperti ini tadi, sama ada namanya kolom kontaktor atau kolom absorber, ada namanya kolom stripper atau kolom regenerator, ada namanya flash tank, ada namanya reboiler, ada namanya HE, ada namanya pompa, cooler, ada kondensor, ada separator. Separator di sini ada 3, ada 1, ada 2, ada 3.
masing-masing separator di sini fungsinya beda-beda. Ini yang sering saya keluarkan pada waktu tes ya. Kolom kontaktor atau kolom absorber itu fungsinya untuk apa? Kolom stripper ini fungsinya tugasnya untuk apa? Kalau kolom kontaktor atau kolom absorber berarti tempat terjadinya absorpsi, tempat terjadinya kontak antara lin amin dari atas ini, lin amin yang ke bawah ini dengan sorgas dengan kandungan zat asam yang ada dalam sorgas yang bergerak ke atas ini. Dan di situ terjadi reaksi absorpsi. Lin amin menyerap kandungan CO2 dan H2S dari dalam sorgas. Ini fungsi dari kolom kontaktor atau kolom absorber. Kolom stripper fungsinya untuk apa? Sebagai tempat regenerasi lin amin, sebagai tempat regenerasi dari rich amin ya menjadi lin amin. Yang atas ini masih rich, keluar dari sini kan sudah lin. Meregenerasinya dengan bagaimana caranya? Dengan menggunakan panas dari steam, dilucuti CO2 dan H2S nya ya, sehingga rich amin berubah menjadi lin amin. Ini heat exchanger fungsinya untuk apa? Untuk sebagai tempat pertukaran panas antara rich amin dengan lin amin. Rich amin mengalami pemanasan awal sebelum masuk ke kolom stripper. Lin amin mengalami pendinginan awal sebelum masuk ke cooler. Kemudian ada lagi separator di sini, separator 1 di sini fungsinya untuk apa? Ini untuk memisahkan padatan yang atau solid yang terbawa oleh sorgas dari keluar dari sumur. Yang separator kedua ini di sini untuk apa? Untuk memisahkan amin yang terbawa oleh sweet gas tadi yang ikut menguap. Di sini ada water wash ya. Apabila ada amin yang mau, di sini ada water wash di sini. Digunakan untuk apa? Untuk menangkap amin yang ikut terbawa oleh sweet gas ikut menguap di sini. Nah, dipisahkan di separator. Fungsinya keluarnya adalah kondensat. Separator yang di sini fungsinya untuk apa? Ya, untuk memisahkan antara liquid dengan acid gas. Jadi memisahkan liquid di sini dengan acid gas. Liquidnya apa? Campuran air dan amin yang ikut menguap tadi. Setelah mengalami kondensasi di sini. Terus acid gasnya apa? CO2 dan H2S. Flash tank di sini fungsinya untuk apa? Tadi ya penjelasan tadi sudah dijelaskan, bisa dipelajari lagi. Pahami ya, itu di soal-soal sering saya keluarkan seperti itu. Nah, di sini ya kalau MEA ya, jadi contohnya adalah MEA sebagai sweetening agent atau absorben. Water wash dapat digunakan untuk menangkap amin yang teruapkan dan terbawa bersama-sama dengan gas meninggalkan kolom kontaktor. Jadi jika ada water wash, maka digunakan 3 atau 4 buah tray pada bagian puncak kolom. Jadi water washnya ada 3 sampai 4 buah tray di sini dipakai water wash, siram air ya, tujuan untuk menangkap amin khususnya MEA kalau memakai MEA ya, non etanol amin ya. Di situ ditangkap menggunakan water wash. Kemudian dipisahkan di sini aminnya. Sorgas menjadi sweet gas keluar dari kolom atas kolom kontaktor. Lin amin berubah menjadi rich amin keluar dari bawah kolom kontaktor. Nah, ini ya variabel prosesnya. Ya. Jadi sirkulasi larutan amin itu tergantung dari konsentrasi larutan amin. Jadi semakin konsentrasi semakin tinggi juga daya serapnya akan semakin tinggi pula. Terus acid gas fluoride masuk ke dalam kolom kontaktor. Kecepatan dari gas asam yang masuk dalam kolom kontaktor itu juga terpengaruh pada sirkulasi amin. Kandungan gas asam, persentase CO2 dan H2S dalam natural flow ya, dalam natural gasnya. Kemudian acid gas loading dalam rich amin, jadi kemampuan daya serap atau kemampuan daya serapnya, daya asopnya dari sebuah rich amin ya. Dari rich amin itu mampu menyerap sampai berapa persen dari CO2 dan H2S nya, itu variabelnya ya. Jenis-jenis larutan amin untuk proses absorpsi ya, di sini ada amin primer, sekunder, dan tersier ya. Jadi amin itu merupakan komposisinya adalah nitrogen hidrokarbon NHC, nitrogen dan hidrokarbon.
Dan secara kimia akan bereaksi dengan acid gas, membentuk ikatan garam yang kompleks. Ikatan ini mudah dilepas kembali dengan menggunakan panas, sehingga diperoleh larutan amin kembali. Amin bisa diregenerasi dengan menggunakan panas. Seperti yang dijelaskan tadi, ada primer, sekunder, dan tersier. Amin primer itu adalah MEA dan DGK. Ini dihafalkan ya, ada primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu adalah monoetanol amin dan diglikolamin, itu adalah amin primer. Ya, 2 atom H dan 1 senyawa Hc. Kemudian sekunder itu ada DIPA dan DA, ada D-etanol amin atau DA, kemudian ada diisopropanol amin atau DIPA. Di sini atom sekunder, atom H-nya ada 1 dan yang labil, kemudian 2 senyawa hidrokarbon yang terikat pada atom N. Kemudian yang atom amin tersier adalah TEA dan MDA, metil dietanol amin dan trietanol amin. Biasanya ini MDA ini anak-anak pada keliru ya, bukan metil dietanol amin, biasanya nyebutnya adalah mono dietanol amin, keliru ya, udah mono di lagi kan keliru. Ini adalah metil dietanol amin dan trietanol amin atau TA, itu adalah amin tersier. Di sini punya 3 senyawa hidrokarbon yang terikat pada atom N. Tipe ini paling tidak reaktif karena tidak mempunyai satupun atom H yang labil. Kalau yang paling reaktif adalah amin primer, paling mudah membentuk ikatan. Kemudian ini adalah MDA. Ya, seperti ini. Keuntungan MDA adalah tidak akan mengalami degradasi saat terdapat CO2, COS atau CS2, karbon disulfida. Itulah kenapa kalau misalkan penyerapan CO2 biasanya menggunakan MDEA, atau kalau misalkan H2S-nya yang tinggi maka menggunakan MDA. Kadar penguapan sangat rendah, daya pemakaian lebih rendah. Juga ini lebih irit ya daripada MEA. Ini adalah masing-masing karakternya dari MEA, TA, DA maupun DIPA dan MDA ya. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Terima kasih. Oke, sedikit tambahan tadi tentang variabel proses ya. Di situ tadi ya, proses penyerapan gas pada kolom kontaktor atau reaksi absorpsinya dalam kolom kontaktor itu, maka suhunya rendah dan tekanannya tinggi. Ya, di sini suhunya rendah dan tekanan tinggi. Sebaliknya pada proses regenerasi, desorpsi ya, pada kolom stripper ini regenerator, maka ya suhunya tinggi, tekanannya rendah, kebalikannya ya, untuk efisiensi. Selain itu, kalau kolomnya sendiri itu jenisnya adalah bubble cap tray. Ya, di sini kolomnya ini bubble cap tray. Kemudian suhu absorpsi maksimumnya adalah 100 derajat Fahrenheit, minimumnya adalah 50 derajat Fahrenheit. Jadi reaksi dalam kolom absorber itu diatur suhunya antara 50 sampai 100 derajat Fahrenheit. Itu satu tugas dari operator yang atur suhu yang di dalam kolom kontaktor, kolom absorbernya. Apabila di atas suhu operasinya di atas 100 derajat Fahrenheit, maka terjadi loss, kehilangan karena menguap. Aminnya akan ikut menguap. Alkanol amin ya, penguapan alkanol amin akan terlalu besar. Tapi bila di bawah 50 derajat Fahrenheit, maka terjadi kekentalan ya, viskositasnya akan bertambah, akan lebih mengental aminnya, sehingga absorbennya, kemampuan daya absorbnya menurun. Itu tadi di kolom kontaktor. Di kolom regenerator atau kolom stripper tipenya sama juga, bubble cap tray ya. Di situ suhu steam pemanasnya adalah maksimum 180 derajat Celcius. Jadi apabila di atas 180 derajat Celcius, maka larutan alkanol amin akan terurai, akan rusak. Ya, menguap seluruhnya, akan terurai. Dan suhu regenerasinya adalah 90 sampai 95 derajat Celcius. Ya. Jadi di sini sebelum masuk ke dalam kolom stripper ini, maka dipanaskan bridge solutionnya sampai dengan 90 sampai 95 derajat Celcius ketika masuk kolom ini. Sementara tadi di kolom kontaktor ini adalah 50 sampai 100 derajat Fahrenheit suhunya diatur di sini. Maka di sini ketika suhu lin amin yang masuk ke sini adalah diatur suhunya 10 derajat di atas suhu gas masuk. Kemudian apabila
suhu larutan alkohol amin yang masuk ke kolom absorber ini apabila ya suhu larutan alkohol amin yang terlalu rendah, ini dapat menyebabkan kondensasi hidrokarbon berat dari gas umpan. Ya, jadi akan terjadi peristiwa foaming namanya. Pembentukan busa, akan terjadi busa. Jadi kalau apabila tadi di bawah suhu 100 derajat itu tadi ya, maka akan terjadi foaming. Ya. Hidrokarbon berat akan terkondensasi dari gas umpan. Sementara apabila suhu larutan alkohol amin yang terlalu tinggi akan mengurangi kemampuan penyerapan CO2 dan H2S, dan kehilangan alkohol amin karena menguap. Jadi juga kemampuannya akan berkurang karena ikut menguap. Kemudian konsentrasi alkohol amin yang rendah dapat mengurangi kemampuan penyerapan CO2 dan H2S. Sementara konsentrasi amin yang terlalu tinggi akan boros, biaya operasinya akan naik karena lebih mahal. Kemudian jumlah banyaknya larutan amin yang disirkulasikan, jadi diatur oleh alatnya Nabi mengatur resirkulasi amin tadi. Alatnya adalah namanya source tank. Jadi makin banyak CO2 dan H2S yang diserap dari gas umpan, maka aminnya juga butuh lebih banyak lagi. Dengan pertimbangan biaya operasi, maka jumlah larutan amin itu kan perlu disesuaikan dengan jumlah gas umpan yang diproses, ya, biar lebih efisien. Nah, makin rendah kandungan CO2 dan H2S dalam lin amin, kemampuan daya serapnya pasti akan semakin baik. Jadi kalau setelah diregenerasi lin aminnya, kalau misalkan kandungan CO2 dan H2S-nya semakin kecil, maka daya tampungnya kan akan semakin besar. Jadi kan semakin efisien. Sementara kalau regenerasinya tidak berjalan dengan baik, otomatis masih ada kandungan CO2 dan H2S di dalam lin amin yang cukup banyak, otomatis kan daya tampungnya semakin berkurang. Jadi dia daya absorbnya juga berkurang karena daya tampungnya juga sedikit, ya. Jadi seperti itu. Ini gambar lain ya, contohnya ya, dari sour gas menjadi purified gas atau menjadi sweet gas sama aja. Ya, kondisi operasi di sini ada 50 sampai 100 derajat Fahrenheit tadi. Terus sebelum masuk kolom stripper 90 sampai 95 derajat Celcius atau kolom reaktivator sama saja. Oke. Itu tadi sedikit tambahannya. Ya, penjelasannya seperti tadi. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan yang cukup panjang ya tentang proses sweetening. Pelajari dengan seksama untuk membantu mengerjakan tugas kalian ya. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.